Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi faqad iktafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kuliah duha yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah di pagi yang cerah ini untuk kesekian kalinya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di rumahnya dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat majlis taklim ini. Selawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi dan Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semakin dekat dengan Rasul kita, semakin dekat dengan ajaran-ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Dan salah satunya insya Allah pada pagi ini kita masih akan melanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-95. Tentu sebagai pendekatan ya, kita ambil hadis-hadis yang relevan dengan bab, kita pilih yang pendek-pendek karena taklim kita ini kadang sebulan sekali ya, supaya secara umum ya kitab ini bisa kita pahami garis besarnya. Nah, bab yang ke-95 ini anjuran memberi kabar gembira dan ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan kebaikan. Jadi salah satu tugas Rasul itu adalah basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, dalam momen tertentu kita perlu memberikan rasa optimis, harapan-harapan positif ya yang akan terjadi. Nah, sampaikan ketika tanda-tanda kegembiraan itu kita dapatkan atau didapatkan oleh saudara kita sesama kaum muslimin. Dan dalam pendekatan komunikasi sesama kita, ada baiknya kita bercerita yang baik-baik ya, dan memberikan harapan-harapan baik di kemudian hari. Ini dianjurkan. Jangan sampai setiap kita bertemu itu rasa pesimis terus atau keluhan-keluhan yang kita sampaikan. Karena secara umum menggembirakan saudara kita itu adalah ibadah yang dianjurkan. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan kegembiraan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Dan kalau saudara-saudara kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang menggembirakan, kita ikut menyampaikan kegembiraan kita. Ini yang sangat dianjurkan. Jadi hubungan sesama orang beriman itu harus memberikan dampak positif. Salah satunya yang diajarkan oleh Islam, kita harus selalu optimis, memberikan harapan-harapan positif, sehingga ada timbal balik di situ. Ketika kita mendapatkan kebaikan, maka sampaikan kepada saudara kita untuk berbagi. Ya, ini sama dengan istilah tahaddus bi ni'mah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, maka sampaikan, ceritakan kepada yang lain. Nah, ini bukan soal kita
berbangga-bangga dan melakukan kesombongan atau lain-lain, tidak. Tetapi tujuan kita adalah ketika kita berikan kabar gembira, mudah-mudahan saudara kita ikut gembira gitu. Karena hati yang bersih, ketika saudaranya beriman mendapat kebaikan, dia ikut senang. Maka ada penyakit hati yang harus dikikis habis adalah hasud, dengki. Ketika saudaranya atau orang lain mendapat kebaikan, dia malah menderita, dia malah tidak suka. Nah, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dengki, iri hati, ya hasud, maka kita biasakan, kita komunikasikan, ya, supaya orang itu bisa ikut merasakan kebahagiaan kita ketika kita mendapat kenikmatan. Dan sebaliknya, kalau kita mendapati saudara-saudara kita mendapatkan kegembiraan atau kebaikan, maka kita ikut gembira dan tampakkan kegembiraan itu, sampaikan. Ya, di dalam kisah-kisah Al-Quran itu ada yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lama sekali tidak punya keturunan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sangat berharap dan selalu berdoa sampai satu ketika sudah tidak ada harapan gitu. Artinya secara umum ya sudah tidak mungkin lagi, karena ketika ada berita ya kamu akan mendapat keturunan, kata Ibrahim, mana mungkin, saya sudah sepuh seperti ini. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira itu, dan kemudian Allah berikan keturunan kepada beliau. Maka dalam adab Islami secara khusus tahniah, ya, mengucapkan selamat karena mendapat kegembiraan, itu ada momen yang lebih khusus biasanya kalau ada bayi lahir, karena itu ada ceritanya. Nah, kalau ada bayi lahir, maka sampaikan ucapan selamat dan kegembiraan kita untuk menyambut kehadiran bayi itu. Tentu saja bagi orang tuanya, bagi ibunya senang. Tapi kita yang menyaksikan saudara kita mendapatkan anugerah kesenangan itu, kita ikut senang. Maka sampaikan ucapan senang itu. Ya. Nah, inilah salah satu adab sesama orang beriman, ya, dalam interaksi sehari-hari. Kalau ada saudara kita yang mendapatkan kebaikan, kegembiraan, kita ikut senang dan kita tampakkan kesenangan itu. Ketika kita mendapat kenikmatan, kesenangan, maka berbagilah dengan saudara kita, sampaikan. Nah, ini salah satu hikmahnya adalah mengkikis penyakit iri hati, dengki. Karena ini berbahaya sekali, ya, penyakit dengki itu, sampai Rasul katakan iyyakum wal hasada, jauhi olehmu hasud, iri, dengki itu. Fa inal hasada yakulul hasanat, karena dengki itu, hasud itu bisa memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Jadi kebaikan itu bisa hilang ketika kita dihinggapi penyakit hasud. Nah, cirinya orang dengki itu, kalau orang lain senang, orang lain mendapat kebahagiaan, dia nggak ikut senang, malah dia berdoa atau berharap kenikmatannya itu hilang atau berpindah ke dia. Itu sikap dengki itu. Makanya dalam Islam sangat dicela. Nah, untuk membiasakan dan mengkikis penyakit ini, mari kita bisa berbagi kesenangan, saling berbagi kesenangan di antara kita. Maka kalau sekali lagi kita mendapatkan kenikmatan kebaikan, sampaikan kepada yang lain untuk berbagi kesenangan itu.
Kalau ada orang lain mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, maka ucapkan, ya, dan tunjukkan rasa senang kita, rasa bahagia kita. Nah, wabil khusus ketika ada bayi lahir. Makanya ada contoh-contoh di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghibur, ya, menyenangkan, menggembirakan hamba-hambanya yang beriman. Apa? Dijanjikan surga, diberi apa? Pahala. Nah, ini mestinya kita orang beriman ketika mendapat kabar gembira seperti itu harus senang dan semangat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kabar gembira. Bahkan Rasulullah SAW salah satu tugasnya adalah memberikan kabar gembira supaya umat Islam ini punya semangat dalam hidup, ya, ada optimisme, ya, untuk meraih kebaikan-kebaikan. Maka berapa banyak, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memberikan iming-iming itu, dalam tanda petik, ya, iming-iming, apa ya bahasa ini, ya, supaya orang itu tertarik, diiming-imingin gitu. Dengan apa? Dengan balasan atau pahala yang luar biasa, yang berlipat ganda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menceritakan tentang surga dan menjanjikan kepada orang-orang beriman dan bertakwa akan mendapatkan balasan surga supaya semangat, gitu, supaya semangat. Nah, ini adab yang harus kita bangun, ya, dalam diri kita. Mari kita terbiasa, ya, ikut gembira kalau ada saudara kita yang gembira. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kita berbagi dengan yang lain, ya, dan ini positif, ya. Sebab kadang-kadang ada orang itu kalau ketemu itu isinya keluhan saja. Kalau ketemu itu nggak pernah senang, ngeluh saja itu. Akhirnya yang ditemui juga lama-lama ikut sedih juga gitu. Nah, jangan bikin kesedihan-kesedihan seperti itu. Kalau kita ada musibah, sampaikan, tapi dengan penuh harap. Itu ada solusi. Dan jangan sampai kita itu tidak bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, sehingga sudah diberi oleh Allah macam-macam masih nggak senang juga gitu. Ya, masih nggak senang. Nah, berkali-kali, ya, saya sampaikan dalam beberapa majelis, ya, salah satu yang harus kita bangun, ya, kita bangun dalam diri kita itu bagaimana kita menciptakan kegembiraan itu, bagaimana kita bisa senang, ya. Nah, biasanya orang yang banyak bersyukur itu gampang untuk senang. Tapi orang yang nggak bisa bersyukur itu selalu ngeluh dan kurang. Nah, sehingga ada beberapa metode supaya kita ini gampang bersyukur dan banyak bersyukur. Kalau soal kenikmatan dunia, lihatlah ke bawah. Bandingkan dengan orang-orang yang di bawah kita. Jangan melihat, jangan mendongak ke atas kalau urusan kenikmatan dunia. Tapi kalau untuk pahala akhirat, kita harus melihat ke atas, mencontoh yang lebih baik dari kita, sehingga semangat. Tapi untuk dunia, supaya kita bersyukur, tengoklah saudara-saudara kita yang di bawah kita, jadi kita senang, ya. Rumah masih ngontrak, alhamdulillah. Ada yang nggak bisa ngontrak. Punya rumah cuma 2 kamar, alhamdulillah. Ada yang cuma 1 kamar. Bagaimana nggak senang, nggak bersyukur kalau seperti ini? Maka dulu saya diajari oleh guru saya, kalau hatimu keras, nggak bisa bersyukur, datanglah ke tempat-tempat tertentu karena Allah ada di sana. Kemana? Datangilah orang yang sakit.
kamu akan temukan Allah di sana. Kalau kita menjenguk orang sakit, bagaimana kita nggak bersyukur? Kita diberi kesehatan. Ya. Bagaimana kita nggak senang? Maka untuk melembutkan hati, ya, membiasakan menjenguk orang sakit itu sangat dianjurkan dalam Islam. Dan saudara-saudara kita yang sakit, kita tengok, lalu di situ kita bisa bersyukur. Datanglah ke orang-orang yang tidak beruntung, yang kurang beruntung, yang miskin, yang papa, yang serba kesulitan, supaya kita bisa bersyukur. Nah, karena itu kita akan sulit, ya, ikut bersenang hati kepada saudara-saudara kita yang mendapat kebaikan kalau kita belum selesaikan hati kita sendiri. Kalau iri hatinya masih ada, sulit, gitu. Jadi senang kalau ada orang lain dapat kesenangan itu tidak mudah, karena setan selalu mengganggu orang itu supaya iri dan dengki itu. Jadi kalau orang lain dapat kebaikan, dia malah nggak suka. Pengennya itu dia sendiri yang baik, orang lain jangan. Nah, dalam konteks tertentu, ya, tahniah ini ketika ada bayi lahir, ya, kita ikut senang, kita sampaikan ucapan, tentu dengan doa. Ya, kita selamat, ucapan selamat. Karena itu karunia Allah yang luar biasa. Nah, ujiannya begini. Bagi yang belum diberi keturunan, bisa nggak ikut senang kalau orang lain dapat keturunan? Itu soal hati. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan rasa gembira kita itu nanti Allah ijabah doa-doa kita. Allah ijabah doa-doa kita. Nah, sampai kita itu penting juga, ya, untuk membangun optimisme itu, memberikan harapan-harapan baik. Rasulullah SAW itu pernah memberikan kabar gembira kepada Khadijah. Tapi yang disampaikan Rasul ini luar biasa, ya. Jadi disampaikan kepada Khadijah tentang balasan Allah nanti di akhirat. Akan dibangunkan istana di surga dari intan permata yang tidak ada kegaduhan, tidak ada yang membosankan di situ. Ya. Jadi dihibur. Karena begini jemaah sekalian, ya, dalam konteks ibadah, sebenarnya kalau kita belum iman kepada akhirat itu akan sulit. Ibadah itu sebenarnya mudah, gampang. Cuman karena kita imannya kepada akhirat belum kuat, itu jadi berat gitu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebankan kepada hambanya yang hambanya tidak mampu. Jadi kalau Allah perintahkan kepada hambanya, pasti hamba itu bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada siapapun kecuali sebatas kemampuannya. Dan dalam ajaran Islam selalu begitu. Ada haji betul, tapi bagi yang mampu, yang nggak mampu nggak wajib. Ada zakat betul, bagi yang sampai nisab, yang nggak sampai nggak wajib, gitu. Bahkan selalu ada pengecualian dalam Islam bagi yang berhalangan. Ada rukhsah, ada keringanan dalam kondisi tertentu, apalagi dalam kondisi darurat. Jadi artinya, kalau kita ini merespon ajaran Islam dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan dan semangat, itu semuanya jadi mudah dan ringan. Nah, contoh misalnya, kenapa saum sunnah itu berat? Ya, saum sunnah itu berat
Kalau dibandingkan dengan saum Ramadan jauh. Karena berat maka nggak banyak yang bisa. Padahal kalau kita bisa berlatih itu memudahkan. Saya ini belum sembuh batuknya. Ini karena terlalu semangat jadi saya lupa kalau saya masih batuk-batuk itu. Banyak kepancing ya. Jadi nah ini sedikit cerita juga. Saya itu kalau sakit-sakit ringan itu justru harus dibikin aktivitas. Kalau dibuat diem saja itu malah nggak sembuh-sembuh gitu. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, jadi intinya bab ini seperti ada hadis saya pilihkan ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannati min qasabin wala sakhaba fihi wala nasaba, muttafaqun alaih. Ini Imam Nawawi nukil hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu yang dilakukan itu memberikan harapan, memberikan kabar gembira supaya orang itu optimis, semangat gitu. Nah, yang diberikan kabar gembira kepada Khadijah ini bukan urusan dunia ternyata, tapi balasan di akhirat. Bisa dibayangkan ya, nanti di akhirat akan dibangunkan istana di surga yang terbuat dari intan berlian. Jadi ikut batuk ya Ibu. Jadi bentuk bangunannya saja itu istana dari intan berlian. Tentu indah sekali. Tetapi bukan hanya itu, rumah di surga itu tidak ada kegaduhan. Sekarang di dunia ini banyak rumah megah, rumah indah, rumah mewah, tapi dalamnya ada keributan, ada kegaduhan. Itu dunia.
dan tidak ada keletihan. Jadi tempatnya indah, tenang, ya, dan tidak ada capeknya. Itu di surga. Kalau di dunia kita diberi rumah besar, itu juga maintenance tambah gede ya, repot juga. Di dunia itu serba susah kalau dibandingkan akhirat itu ya. Kita makan enak cuman sampai kerongkongan. Kita makan enak pakai usaha dulu, itu dunia. Tapi kalau di surga, kita baru kepengin saja sudah disiapkan. Ya, dan tidak ada hukum lagi. Semuanya boleh. Makanya penghuni surga itu bahagia sekali dan tidak pernah susah, karena apapun kenikmatan yang belum pernah didapatkan di dunia, di sana itu disediakan semuanya. Maka Rasulullah SAW menghibur Khadijah, istrinya, supaya semangat mendampingi beliau dalam berjuang, dihibur dengan balasan akhirat, bahwa nanti akan dibangunkan rumah di surga dari intan berlian yang tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan, yang tidak ada keletihan, karena semuanya bersih, nggak usah dibersihkan ya, semuanya bersih, tidak usah kita yang bersihkan. Itu surga. Nah, inilah salah satu pendekatan supaya orang itu semangat, diberi berita-berita yang senang gitu. Makanya dalam ayat lain ya, ketika kita dapatkan kesulitan-kesulitan di dunia ini, selalu Allah Subhanahu wa taala berikan janji-janji ya, kemudahan dan kebaikan di akhirat. Contoh kecil ya, lisan kita ini kan kadang-kadang ada syahwatnya. Untuk tidak bicarakan aib saudara kita itu kadang sulit gitu, kepancing-pancing juga gitu, bicarain aib saudara kita. Padahal aib saudara kita itu nggak boleh dibuka dan dibicarakan, ditutup. Maka karena itu sulit, lalu ada kabar gembira, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya dia di dunia dan di akhirat. So kalau aib kita ini nggak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang sudah nggak mau lagi dekat sama kita. Aib kita ini banyak sekali, kekurangan kita banyak sekali, yang itu oleh Allah ditutup. Nah, dalam akhlak Islam kita diminta untuk menutup aib saudara kita, dan itu ternyata berat karena lisan ini ada syahwatnya, ada syahwatnya. Jadi kalau nggak ngomongin orang itu nggak seru katanya. Dan sejak zaman Rasulullah itu ada sampai hari ini, sampai hari kiamat. Kalau tingkat kelas beratnya itu sampai tingkat ghibah itu, dan ghibah itu sangat dicela. Baik. Jadi intinya itu ya, dalam bab ini ada cerita-cerita hadis panjang yang karena waktu saya lewati. Tapi kalau ada bukunya boleh dibaca-baca lagi ya, baca-baca lagi. Jadi kita belajar ya, kita belajar bagaimana kita bisa mengucapkan dan ikut gembira kepada saudara-saudara kita yang mendapat kegembiraan. Saya ulang lagi, dan kalau kita gembira kita bisa berbagi, ceritakan. Dan ini harus dibiasakan supaya hasud dengki itu jadi terkikis ya, tidak ada lagi. Nah, kalau semuanya bisa senang dan bisa berbagi kesenangan, maka yang ada adalah positif, insya Allah. Baik, bab berikutnya ini bab wasiat ya, saat melepas kepergian orang dekat kita ya, dan minta doa dan didoakan. Jadi ada satu sunnah yang belum biasa di kita itu ya.
Jadi kalau ada saudara kita mau bepergian, itu ya, kita usahakan bisa melepas. Jadi misalnya ada orang mau naik haji atau umroh, kalau kita dikasih tahu, ada baiknya juga kita ikut melepas. Jadi saya tidak mau terjebak pro kontra apakah walimatus safar ada atau tidak. Saya bukan soal istilahnya, tapi bahwa saudara kita, orang dekat kita yang mau bepergian, itu disunahkan kita ikut melepas, ikut mengantar gitu, ikut mengantar. Nah di saat mengantar itu usahakan ada wasiat. Nah ini diutamakan orang-orang yang sangat dekat dan bisa memberikan wasiat-wasiat yang baik. Tapi juga ada ajaran kita minta didoakan dan kita mendoakan gitu. Karena musafir itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doanya bisa dikabulkan. Maka kita minta didoakan dan kita juga mendoakan. Jadi adab bagaimana hubungan sesama orang beriman itu dengan berbagai cara didekatkan oleh ajaran Islam ini. Ada momen-momen tertentu yang menunjukkan bahwa kita ini bersaudara, dekat sekali gitu. Bukan saja ketika saudara kita gembira, kita mendekat, ketika susah juga seperti itu. Tapi ada momentum yang secara sunnah dianjurkan ketika saudara kita bepergian. Jadi kita ikut mengantar. Ya, yang sudah memasyarakat di kita itu biasanya ngiring pengantin ya. Sudah biasa ya kalau ada pengantin diantar gitu ya. Sebenarnya bukan hanya pengantin, tapi siapapun yang melakukan bepergian. Kemudian wasiat. Wasiat ini ajaran Islam dan oleh para nabi dicontohkan. Nabi Ibrahim itu sering memberikan wasiat dan keturunannya Nabi Ibrahim juga memberikan wasiat. Wasiat yang paling inti itu adalah wasiat supaya mempertahankan keislaman sampai akhir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang perlu juga diwasiatkan adalah, ini dalam konteks ya, ketika orang mau meninggal, itu apa yang akan diwarisi oleh anak cucunya. Maka pertanyaannya Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Jadi ketika Yakub menjelang wafat itu memberikan wasiat kepada orang-orang yang hadir di situ, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadah sepeninggalku nanti? Kalau nah ini mudah-mudahan dapat jawaban, ada kepastian supaya orang yang mau meninggal itu senang. Kenapa? Karena wasiat untuk menjaga keislamannya itu direspon. Maka jawabannya na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Ini wasiat tauhid. Ketika Nabi Yakub bertanya dalam konteks memberi wasiat ini, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Lalu orang-orang itu menjawab, kami akan beribadah kepada Tuhan ya nenek moyang kita, kalau bahasa Indonesianya gitu ya, para pendahulu kita ya Ibrahim, Ismail, yaitu menyembah atau beribadah kepada Tuhan yang satu. Nah, lega. Yakub ini lega karena wasiatnya direspon. Dan ini menjadi kekuatan perjanjian. Maka kita semuanya ini biasakan kalau mau bepergian berikan wasiat.
Ya, kalau apalagi ya sudah sakaratul maut itu, berikan wasiat kepada orang-orang sepeninggal kita. Dan wasiat yang paling utama adalah wasiat tentang keislaman ya orang-orang sepeninggal kita itu. Kita tanyakan di situ. Kalau bahasa kita, bagaimana agamamu nanti? Islammu bagaimana sepeninggalku? Orang-orang tua yang sakaratul maut mau meninggal itu wasiatkan kepada anak cucunya. Bagaimana agamamu nanti? Bagaimana Islammu nanti? Itu yang diwasiatkan. Nah, karena itu dalam untayan doa ketika kita melepas ya saudara-saudara kita yang bepergian itu, nah ini boleh ya kita praktekkan ya, praktekkan apa yang disampaikan. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalak. Dalam riwayat lain ya, astaudiullaha dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum. Kalau yang berangkat itu berjamaah, orang banyak, maka sigotnya dirubah menjadi astaudiullaha dinakum. Jadi yang dipesankan ketika kita melepas saudara-saudara kita yang mau bepergian jauh itu adalah aku menitipkan kepada Allah agamamu. Artinya dalam perjalanan itu jangan sampai agamanya itu rusak. Mudah-mudahan agamamu dijaga oleh Allah. Dan amanatmu. Orang bepergian itu punya tujuan. Misalnya orang umroh atau orang haji kan ada tujuannya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana semuanya. Didoakan di situ. Wa khawatima a'malikum. Dan amalan-amalan penutup bagimu. Apa maksudnya? Mudah-mudahan kalau meninggal itu mendapatkan husnul khatimah. Jadi kita doakan itu saudara-saudara kita yang bepergian ya. Mudah-mudahan agamanya dijaga oleh Allah, maka kita titipkan kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menjaga. Kita nggak bisa lagi secara ikhtiar manusiawi, kita nggak bisa lagi kontrol karena dia mau pergi, meninggalkan kita. Nah, mudah-mudahan amanatnya terjaga, bisa dilaksanakan. Tujuan-tujuan untuk safar itu bisa terpenuhi. Dan kalau terjadi apa-apa, mudah-mudahan amal yang terbaik yang mengakhirinya. Nah, itu doanya. Nah, kita juga bisa minta didoakan. Kalau ini kita mendoakan yang bepergian, kita juga bisa minta didoakan. Jadi Rasulullah SAW itu pernah minta kepada Umar Amirul Mukminin ya untuk didoakan ketika Umar mau umroh. Ini Rasulullah. Ya, Rasulullah itu ya sudah diampuni dosanya. Ya, sudah yang terbaik gitu. Tapi untuk mengajarkan kepada umatnya, beliau memberi contoh ketika Umar radhiyallahu an minta izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukan umrah. Lalu Rasulullah izinkan. Waqal, kemudian Rasul bersabda, la tansana ya ukhayya min du'aika. Jangan lupakan aku untuk didoakan. Ya. Sertakan aku dalam doa-doamu ketika umrah. Ada bahasa lain begitu. Karena riwayat lain asyrikna ya ukhayya fi du'ai. Sertakan aku dalam doa-doamu. Ya, bawa namaku dalam doa-doamu. Bayangkan wajahku dalam doa-doamu.
itu pesan-pesan itu. Nah, kenapa ini disampaikan Rasul? Karena di tempat-tempat manasik umroh itu ada waktu dan tempat mustajab. Ya, kalau kita ngantar orang haji umroh itu minta didoakan, karena di sana ada tempat dan waktu mustajab, di Raudhah misalnya dan seterusnya. Nah, ini yang digabung dalam bab ini, ketika kita melepas saudara kita bepergian, maka kita sampaikan wasiat dalam bentuk doa, ya, astaudiullaha dinakum. Kalau orang banyak, aku titipkan kepada Allah agamamu. Artinya apa? Supaya agamanya dijaga oleh Allah. Misalnya ibu-ibu ada keluarganya yang mau kerja ke luar negeri, antar dan doakan, sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan nanti di luar negeri ya agamanya terjaga. Ya, mudah-mudahan amanatnya terlaksana. Mudah-mudahan akhir dari perjalanannya amal yang baik. Gitu. Doakan itu. Nah, saya baru saja praktek kemarin itu, jadi saya punya ponakan di Jakarta, anaknya dapat beasiswa di luar negeri, tamat SMA ya. Cuman ini jauh di Kanada gitu, jadi minta datang itu ya. Nah, saya praktekkan itu, saya pesankan, saya kasih beberapa nasihat dan wasiat ya supaya agamanya terjaga. Ya, bahkan secara khusus saya sampaikan sholat 5 waktunya harus dijaga, nggak boleh sama sekali ditinggalkan. Ya, sebab kita nggak tahu di sana kayak apa. Yang kedua saya sampaikan, cari komunitas pergaulan yang baik. Begini jauh dari keluarga, kalau tidak ketemu komunitas yang baik ya bisa masalah. Ya, seperti kasus beberapa waktu yang lalu, orang bisa ateis gitu karena pergaulan. Nah, jadi ini adab ya, adab, dan ini kita laksanakan ya ketika ada momen-momen seperti itu ya. Jadi saudara kita yang bepergian atau saudara kita yang pindah tempat yang jauh, maka sempatkan untuk bisa mengantar ya, doakan dan minta didoakan. Nah, ini ada beberapa riwayat yang penting, termasuk yang sering kita jumpai kalau ada saudara kita yang haji atau umroh, salah satunya kita juga minta didoakan ya. Kita mendoakan dan kita didoakan ya. Doa bidoa ya, saling mendoakan, dan itu bagian dari ajaran Islam ya. Walaupun kita di kejauhan, maka saling mendoakan ini ya harus diwujudkan ya. Bahkan ada beberapa adab ya, kalau kita mendoakan seseorang itu sampai dibayangkan wajahnya ya, kita bayangkan wajahnya gitu, supaya doanya lebih mantap lagi ya, lebih mantap lagi. Dan itu juga dalam adab berdoa dianjurkan. Makanya ada doa yang khusus gitu, doa yang khusus. Ada doa yang umum sifatnya, ada doa yang khusus. Nah, tergantung ya persoalan yang dihadapi, maka sampaikanlah doa-doa yang khusus itu. Nah, kurang lebih itu cuma sekalian ya, 2 bab ini. Sebelum ya batuknya mulai lagi ini, udah agak gatel ini ya, saya ingin berbagi waktu dengan jemaah. Silakan kalau ada yang disampaikan nih, silakan, ada yang disampaikan ya. Kalau tidak ada ya saya nanya. Silakan, Anda disampaikan. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz.
mungkin dari jamaah sekalian ada yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk memperdalam materi tadi terkait dengan sunnahnya mengabarkan berita gembira dan juga sunnahnya wasiat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanyakan kepada Ustadz, apakah untuk ada jarak tertentu selain umroh atau ini untuk memberikan wasiat gitu kepada keluarga kita, terutama anak-anak, Ustadz, kalau mau pergi gitu, apakah ada jarak tertentu gitu? Itu yang ingin saya tanyakan. Jazakillah, tidak Bu. Ini bukan safar dalam pengertian untuk jamak qasar, tidak perlu jarak tertentu. Jadi kemana ada orang-orang dekat kita pergi, kita baiknya sampaikan itu. Ya tentu dengan bahasa kita nggak apa-apa. Misalnya anak mau kerja, hati-hati, ya jangan lupa sholat. Ya nasihatnya itu, wasiat-wasiat seperti itu. Hati-hati di jalan, ya jangan kena fitnah. Anak kita yang mondok, anak kita yang kuliah di kampus, karena kejahatan itu bisa ada di mana-mana, maka perlu diwasiatkan, dipesan-pesan yang positif gitu. Ya, hatta ya bisa juga anak kita misalnya belanja ke pasar gitu, suruh belanja itu ya kita pesankan, hati-hati, yang baik di jalan. Dan kalau pesan itu tulus, kalau wasiat itu tulus, kalau dari hati ke hati, itu membekas gitu. Jadi ingat gitu. Misalnya anak mondok dipesan itu jadi ingat pesannya orang tua itu. Ketika ya dihadapkan pada problem yang sesuai dengan pesan itu. Misalnya yang rajin belajar. Nah, kalau itu pesan orang tua, anak ketika malas terus ingat gitu. Itu salah satu ya hikmahnya. Jadi tidak nunggu jarak pun, tidak harus umroh atau apa. Ya setiap ada saudara kita yang pergi, yang pindah rumah, yang apa saja, ya kita bisa antar, kita bisa pesan-pesan dan saling mendoakan tadi itu. Dan doa itu tidak terhalang oleh batas. Nggak ada doa itu batas geografisnya. Jadi di mana di muka bumi ini doa itu sampai. Di anak kita di mana saja kita doakan sampai. Karena doa itu tidak bisa dibatasi oleh jarak. Ini yang disebut doa ala dhohril ghaib ya. Doa dari kejauhan itu sampai. Jadi misalnya ya ada keluarga yang meninggal lalu nggak bisa pulang gitu, sebenarnya juga nggak masalah. Doa sampai juga gitu, doa sampai juga. Nah kadang-kadang nunggu anak sampai 2 hari baru dimakamkan, secara sunnah itu keliru, secara sunnah keliru, karena jenazah itu harus dipercepat. Jadi yang dipercepat itu salah satunya ya ngubur jenazah, bayar hutang, itu harus dipercepat. Ya, itu sunahnya. Lo gimana Pak nanti doanya sampai dimanapun sampai. Gitu ya. Jadi saudara-saudara kita yang musibah misalnya jatuh dari pesawat di laut itu gak ketemu jasadnya, ya kita doakan sampai juga, walaupun jasadnya kita gak tahu. Makanya dalam Islam itu ada doa yang umum untuk kaum muslimin seluruh dunia dari zaman kapanpun. Ya, coba siapa yang ingat doanya itu? Doa untuk kaum muslimin semuanya. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Coba yang sudah meninggal dan yang masih hidup, doain semua. Itu semua
ya, orang beriman di belahan dunia manapun masuk doa kita itu. Jadi dalam doa tahiyat juga setelah kita salam untuk Nabi kita salam untuk seluruh orang-orang yang soleh, nggak dibatasi itu jarak. Jadi itu Bu ya, nggak perlu jarak. Pokoknya siapapun yang pergi kita ada baiknya dianjurkan, apalagi orang dekat kita, ya, orang dekat kita. Jangan sampai ini saudara kita pergi itu ya kita cuek-cuek saja gitu, ya pergi aja gitu. Kita nggak ada perhatian sama jangan. Ya berikan perhatian, ya, berikan perhatian. Bahkan minta doa dan mendoakan itu ya dianjurkan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai tanda-tanda sakaratul maut itu gimana Ustaz? Dia mau wasiat aja dia apakah masih ada waktu atau gimana gitu ya? Tanda-tanda sakaratul maut itu gimana? Terus kalau masalah ini Ustaz, masalah yang tarbiyah di haji itu apakah masuk kegiatan pelaksanaan ibadah haji ya gitu atau sunnah gitu? Terima kasih Ustaz. Udah mau haji ya? Jadi nanya manasik. Baik. Apa yang pertama tadi itu? Sakaratul maut. Iya. Tanda-tanda. Jadi enggak Pak. Jadi wasiat itu nggak jadi juga nggak apa-apa. Jadi dirasa sudah berat, sakit berat. Karena itu ada juga doa yang dibolehkan. Kalau sakit ringan itu nggak boleh kita doa minta mati, itu nggak boleh. Justru minta sembuh. Ya kan, flu, batuk, gatal-gatal, udah mati aja jangan. Minta sembuh. Tapi kalau penyakit sudah berat, kita boleh berdoa. Apa doanya? Ya Allah, kalau sembuh lebih baik bagiku, segera sembuhkan. Ya, kalau wafat lebih baik bagiku, segera wafatkan. Kapan doa itu boleh diucapkan? Kalau sakaratul maut itu sudah berat. Nah, masing-masing orang bisa ngerasakan itu. Ya, secara ikhtiar zahir, kalau dokter misalnya sudah kasih isyarat, karena itu ada secara ilmu pengetahuan ya. Yang kedua Pak, ya masih kembali ke masing-masing orang. Pak ini sudah sakit berat, sudah wasiat tapi sembuh lagi ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga wasiat, nggak ada yang keliru. Ya, jadi kalau dirasa sakit sudah berat, sampai gitu, doanya juga boleh minta wafat kalau dirasa sudah berat. Di saat itulah wasiat diberikan. Jangan sampai kita itu nunggu nggak sadar. Ya, nunggu nggak sadar. Maka kebiasaan orang itu kalau sakit berat, sebelum wafat itu biasanya enak sebentar. Ya, sakit berat itu kok kelihatannya mau sembuh. Itu sebenarnya kesempatan untuk wasiat itu. Biasanya terus sembuh sebentar, terus wafat. Dan saya sering menyaksikan teman-teman begitu. Jadi waktu COVID itu, ada yang sudah berat, sudah diumumkan meninggal, beredar kan di grup-grup itu, sudah wafat. Malah bisa ngomong, yang tadinya udah nggak bisa ngomong, nggak bisa duduk, tiba-tiba bisa bicara, bisa duduk, bisa ngobrol. Gak lama terus wafat. Gak lama terus wafat. Jadi biasa orang yang sakit berat itu menjelang wafat itu ada yang seolah-olah sembuh sebentar. Disitulah sebenarnya kesempatannya untuk wasiat. Itu wasiat. Ya memang ada penjelasan hadis ya. Katanya 40 hari sebelum wafat sudah ada tanda-tanda. Cuman kematian itu waktunya kan dirahasiakan. Tapi tanda-tanda zahir itu bisa benar Pak.
Ya misalnya keterangan dokter, ya menurut pengalaman dokter kalau sudah begini ini nggak lama Pak gitu. Cuman kapan itu nggak tahu. So, nggak lama itu ada gitu, pernyataan itu ada. Pak ini nggak lama lagi gitu. Nah itu karena nanti yang keluarga ketika sudah ada isyarat begitu ada yang harus dilakukan apa? Mentalkin dengan la ilaha illallah. Jangan sampai saudara-saudara kita, keluarga kita yang sakaratul maut nggak ada yang bantu untuk la ilaha illallah itu. Ya, jangan sampai nggak ada yang nungguin gitu. Nah, kalau yang nungguin ngerti ketika sudah ada tanda-tanda. Nah, salah satunya itu biasanya dari kaki. Kalau kaki sudah dingin, ya, itu sudah nggak gerak itu. Karena dicabutnya ruh itu dari kaki terus sampai ke terakhir kerongkongan. Jadi kadang kaki sudah dingin gitu ya, tapi masih nafas itu ditunggu. Nah, karena dalam ajaran Islam itu siapapun yang nunggu orang yang sakaratul maut itu harus membantu untuk mentalkin la ilaha illallah. Kalau masih bisa menirukan la ilaha illallah, kalau sudah berat itu Allah saja. Ya misalnya sudah terputus-putus, ya sudah kadang sadar kadang enggak, gitu jangan la ilaha illallah. Tapi Allah saja, zikirnya Allah saja. Karena dikhawatirkan begitu la ilaha wafat, nah itu jadi masalah. Enggak ada Tuhan nanti. Nah, dalam kondisi yang berat seperti itu cukup dengan Allah saja. Kalau sudah nggak bisa sama sekali, ya sudah nggak ngerespon, bisikkan saja, la ilaha illallah tetap sampai dia wafat. Jangan ditinggal, kan ada yang sudah nggak bisa ngerespon tapi masih detak jantungnya masih ada, masih ada, cuman sudah nggak bisa komunikasi, nggak bisa bicara, nggak bisa bisikkan kalimat tauhid kepadanya. Ya, sebab ada hadis mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya makanya dibantu, ya dibantu. Terus apa tadi? Tarwiyah, iya sunahnya tarwiyah hari ke-8 itu mabit di Mina. Karena kondisi jemaah haji Indonesia ini tanggal 8 dari maktab itu siap-siap ke Arafah, tidak ke Mina dulu karena persoalan teknis katanya ya. Nah kalau ngikuti manasik yang sunnah ya, ini bukan wajib. So, kalau wajib ditinggalkan harus dam, ini sunnah, itu nginep di Mina. Nah waktu saya bimbing haji, alhamdulillah bisa tarwiyah itu ke Mina. Jadi kita ngelobi ke maktab supaya difasilitasi rombongan kita itu tidak langsung ke Arafah, tapi ke Mina dulu. Nah kalau kita komunikasikan dari awal bisa, nanti disediakan oleh maktab base khusus ya. Nah, bisa satu rombongan itu kan 45 orang. Nah, saya tahun 2008-2009 alhamdulillah dimudahkan bisa tarwiyahnya nginep di Mina. Jadi di Mina itu sudah ada tenda-tenda yang apa? Yang tetap itu, yang enggak dibongkar-bongkar gitu. Nah, nanti sudah ada kapling-kapling gitu. Jemaah haji itu dari Indonesia itu sudah ada tempatnya di situ, udah dibagi-bagi gitu, nggak usah khawatir. Nah ada enaknya sebenarnya kalau kita ke Mina dulu. Jadi kita nginep malam tanggal 9, kita nginep di Mina. Jadi perbekalan apa saja sudah di Mina, sudah ketemu tempat. Baru ba'da subuh kita minta diantar ke Arafah. Tapi jemaah yang lain sudah di Arafah sejak malam, kita baru pagi ke situ. Dan itu sudah ada jatah tempat juga.
Cuma masalahnya kalau semua ke Mina nggak bisa karena kredit gitu. Jadi ini ya apa ya istilahnya rezeki-rezekian aja gitu. Nah kita minta bisa ya alhamdulillah. Kalau nggak diizinkan ya nggak bisa juga kita ngotot di situ. So kalau kredit di Mina itu jaraknya kan nggak jauh. Kebayang nggak itu kalau orang semuanya ke Mina dalam waktu yang sama? Akan masalah ya. Makanya ada sunnah yang tidak dilaksanakan, yaitu nginap di Mina langsung ke Arafah. Demikian juga jemaah Indonesia ini kan seneng cepat, jadi yang sunnah-sunnah kadang nggak diikuti. Nginep di Musdalifah itu sunnah. Jadi dari Arafah kalau sudah maghrib itu kan boleh, sudah mulai. Nah mestinya itu nginep di Musdalifah. Musdalifah itu tempat antara Arafah dan Mina. Nginep di Musdalifah, ba'da subuh baru ke Mina. Sebelum lempar jumrah itu. Nah jemaah kita itu karena ingin longgarnya, kadang tengah malam sudah berangkat ke Mina gitu. Nah dulu saya bilang ke rombongan itu, udah nggak usah khawatir hilang, ya nggak usah khawatir hilang. Kita nggak mungkin 45 terus diterlantarkan, itu heboh itu kan. Kalau ada satu rombongan jemaah haji hilang kan heboh. Nah tapi bekalnya itu komunikasi. Jadi kalau tidak mengikuti rombongan secara umum, itu kita harus bisa komunikasi Pak. Kalau ada apa-apa bisa nanya gitu. Kalau kita nggak bisa nanya di negeri orang repot juga. Ntar ada yang hilang, ada yang sakit, ada yang macam-macam gitu. Jadi sunnahnya begitu. Cuma sunnah ini nggak dilaksanakan karena jumlah yang besar jemaah haji dan Mina yang terbatas. Sampai sekarang itu Mina Jadid itu sudah ke area Musdalifah, udah nyambung sebenarnya. Udah nyambung, maka teman-teman yang sehat itu kadang-kadang nggak mau naik bus, udah saya ke Mina jalan kaki aja itu dari Musdalifah. Ya nggak apa-apa, itu bagus-bagus saja, bisa. Itu Pak ya. Kapan naik haji Pak? Kapan? Atau sudah? Sudah. Alhamdulillah. Dulu di Mina nggak? Enggak, makanya enggak saya enggak. Ah iya. Ya Bapak nggak ngikutin sunnah, tapi sunnah aja Pak, nggak apa-apa. Karena itu pertimbangan teknis ya masalah. Karena begini ya, Mina itu nggak tahu kalau bisa ditingkat kayak kan atau Arafah itu ya, sehingga kuota itu lebih besar. Kalau di tempat sa'i itu kan sudah tingkat itu. Jadi bisa naik, kemudian lempar jumroh juga dari Mina ke lempar jumroh itu sekarang kan sudah ada jalur masing-masing. Nah, pernah dulu tragedi di terowongan itu karena yang pergi dengan yang sama terowongannya sama, kredit di situ akhirnya banyak yang meninggal karena sempit. Nah sekarang udah alhamdulillah rutenya sudah beda, terowongannya sudah beda-beda, yang pergi dengan yang pulang sudah dibedakan, jadi lebih aman ya, lebih aman ya. Jazakumullah khair. Masih ada Pak? Oh iya boleh, terakhir ya. Doa untuk anak yang keras hati, antara anak sendiri kandung dengan anak orang lain, maksudnya murid yang sudah keras banget sampai istilahnya semua guru itu udah tobat menasihatinya gitu. Itu sama enggak doa anak kandung dengan anak murid yang notabene-nya dia anak orang lain gitu Pak Ustadz? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara hubungan batin itu beda Bu ya, antara anak kandung dengan anak orang. Tapi kalau doa iya disamakan, doakan terbaik ya. Jadi saya kira ini problem di mana-mana Bu ya.
apalagi yang aktif di dunia pendidikan ya. Jadi di mana-mana itu selalu saja ada murid nakal itu. Nah, tingkat nakalnya itu beda-beda gitu ya. Misalnya begini, di sekolah umum murid ngerokok itu biasa, nggak jadi problem. Tapi di pondok kayak tempat saya itu nggak boleh ngerokok. Itu juga nggak mudah karena ada yang anak SD itu sudah biasa ngerokok, kemudian dipondokkan, itu ngumpet-ngumpet itu bawa rokok gitu. Nah, jadi penanganannya memang kalau sudah kecanduan agak lama ya. Karena gini, merokok itu di tempat umum, di masyarakat umum biasa saja, nggak aib gitu. Sementara kita sadudari namanya ya, jangan sampai ada ketergantungan, karena itu dalam tinjauan ilmu pengetahuan nggak baik gitu ya. Kita ingin menghindarkan anak-anak kita ini dari hal-hal yang tidak baik gitu, dan itu terasa berat. Ini bagus di pondok, ntar liburan ikut teman-temannya, karena di lingkungan masyarakat anak SMP ngerokok itu biasa banget gitu. Jadi kita itu kayak tarik menarik gitu. Ya alhamdulillah ya ada saja, tapi ya, prosentasinya kecil. Tapi ini kalau tidak diarahkan, ya apalagi dibandingkan di pondok lain itu biasa ngerokok, ya susah, karena ini kan cara pandang kan ya. Ada yang memahami rokok itu ya biasa saja, ada yang memahami ya ini hal yang tidak baik kan gitu. Nah, kita selalu cari solusi terbaik seperti apa ya dengan pendekatan. Kemudian bahasa kebun binatang di pergaulan anak-anak itu biasa. Kalau ngomong anjir apa, saya dulu nggak ngerti anjir itu apa katanya. Jadi dari anjing jadi anjir gitu. Dalam pergaulan itu biasa. Tapi di pondok kan ya nggak biasa, makanya ngerubah perilaku yang sudah terlanjur itu memang nggak mudah. Nah ini kuat-kuatan. Problemnya begini, ditegasin dikit nggak betah di pondok, ya nggak diperbaiki, ya nggak sembuh-sembuh, mempengaruhi yang lain gitu. Makanya di pondok itu kadang-kadang kita kasihan anak-anak baik gitu. Yang baik-baik itu kadang tertular kan, karena ada bawaan gitu. Kalau penyakit ada komorbidnya gitu ya. Jadi ke pondok itu memang sudah membawa sesuatu yang kurang baik. Nah saya selalu sampaikan ya memang harus apa, dan harus tarik ulur ya memang butuh waktu, nggak bisa, dan itu problem di mana-mana, ya karena memang zamannya beda. Di problem anak sekarang itu karena pergaulannya sudah mendunia gitu ya, lewat HP itu apa saja bisa diakses. Jadi yang mempengaruhi itu banyak banget gitu, input yang masuk itu banyak. Lah berbeda dengan saya mondok dulu, paling mainnya itu cuma sepak bola aja. Jadi kalau udah capek ya istirahat itu. Jadi nggak kepengen macem-macem karena nggak ada mall, nggak ada HP, nggak ada apa ya. Hari-harinya ya kalau mondok ya tekun baca kitab itu. Makanya ada fakta mengejutkan sebenarnya, dan ini menjadi evaluasi bersama. Dulu mondok itu tamat sanawiyah sudah bisa baca kitab walaupun belum lancar. Sekarang S1 nggak bisa, bahkan S3 nggak bisa baca kitab, karena memang belajarnya beda gitu. Nah saya melihat juga soal keikhlasan. Dulu guru-guru itu kan mendidik itu ikhlas sekali. Ya pengen menjadikan santrinya itu sukses, itu pengorbanannya itu luar biasa.
Sekarang itu semua sudah transaksional ya, sudah ngitung-ngitung gitu, sudah profesi. Jadi guru itu profesi. Nah itu nggak apa-apa, asal ikhlasnya jangan hilang gitu. Kalau ikhlasnya hilang itu ilmunya susah masuk gitu. Sehingga guru juga ogah-ogahan gitu, asal menggugurkan kewajiban gitu. Sehingga ketika menangani anak itu bukan pendekatan cinta dan kasih sayang, tapi pendekatan apa ya, sesaat gitu. Nah itu PR kita semuanya, PR kita. Jadi makanya saya perhatikan ya, sebenarnya lembaga pendidikan itu non profit, karena ada faktor-faktor keikhlasan itu dibutuhkan sekali supaya ilmu itu bisa sampai gitu, bisa sampai. Nah misalnya ya, kita jelaskan ya, sholat aja tuh, kalau di umum itu ya sholat itu kan ada yang sholat, ada yang enggak, kan biasa itu. Nah di pondok kan nggak boleh begitu, kalau sholat ya harus semua. Nah saya masih ketemu anak dipondokkan diajak sholat itu masih berat gitu. Itu ada yang ngajak gitu ya. Gimana kalau di tempat yang nggak ada yang ngajak gitu? Tambah parah. Nah, makanya sistem pendidikan kita ini ya mesti harus dievaluasi. Karena 25 tahun yang akan datang itu hasil pendidikan hari ini. Di kualitas pendidikan kita hari ini itu akan terwujud nanti 20-25 tahun yang akan datang. Dan hari ini sebenarnya hasil pendidikan masa lalu itu. Dan ternyata yang bisa merubah karakter manusia itu proses pendidikan. Proses pendidikan. Ya pendidikan nggak mesti formal, ya nggak mesti formal. Tapi bahwa membiasakan ya belajar itu bagian dari yang memudahkan bisa merubah dan membentuk karakter itu. Di kita ini Bu ya, ini saya curhat saya enggak ya, ngajak disiplin itu susah sekali. Nah saya coba gali kenapa anak-anak ini susah disiplin. Ternyata karena gurunya juga nggak disiplin. Oh di sini saya bilang, kalau gurunya disiplin, insya Allah lama-lama ikut. Jadi harus diperbaiki dari gurunya. Ya, saya kemarin ke kantor beliau ini, orang asing itu disiplinnya luar biasa. Terutama disiplin waktu itu ketat sekali. Di kita itu belum biasa gitu. Nah, makanya ya PR kita ini ya harus menyiapkan SDM yang betul-betul bisa menjadi teladan-teladan sehingga proses pendidikan itu berjalan baik. Dan misalnya dulu ada cerita, ada kepala sekolah semuanya belum datang, dia sudah datang duluan dan dia berdiri di gerbang sekolah. Ya kalau bisa begitu kan luar biasa itu, tapi kepala sekolahnya begitu gimana cara? Nah saya ada contoh, waktu saya kuliah itu kan gabung dengan Dompet Duafa Republika, Pak Eri Sudewo itu strong sekali dan beliau contohkan, semua belum hadir beliau sudah hadir. Itu Jakarta, nggak ada cerita macet, dia siasati bagaimana sebelum 6:30 sudah di kantor, sudah nongkrong di situ. Yang lain baru datang. Yang jauh ditanya kenapa terlalu macet. Saya sudah di sini, nggak ada macet. Jadi nggak terima alasan lagi. Ya kalau macet gimana caranya supaya nggak kena macet gitu? Nggak ada alasan. Tapi itu 10 tahun Dompet Duafa dipimpin beliau luar biasa. Sudah tersistem luar biasa. Nah, kita kalau keluar negeri ya bicara-bicara soal disiplin, soal apa itu mereka itu menjadi habit itu, udah biasa begitu. Ngantri itu biasa gitu. Di kita itu susah banget ngantri itu.
Apalagi ngantri ngambil sembako gratis, itu suruh ngantri nggak bisa itu. Ya, nggak bisa. Jadi inilah ya problem kita, memang membangun, membiasakan yang baik ini harus dimulai. Jadi saya kira doa itu disamakan semuanya. Kita doakan yang terbaik ya. Dan salah satu ibadah yang paling gampang itu berdoa itu. Baik untuk diri sendiri, mendoakan orang lain, itu kan ibadah yang paling mudah ya. Kan itu bentuk zikir ya, dan itu bisa kapan saja ya, bisa kapan saja ya. Tapi itu harus berangkat dari hati ya. Coba doain istri oleh suami itu nggak mudah loh. Suami, istri juga doain suami itu nggak mudah, padahal itu orang terdekat. Orang tua doain anak juga nggak mudah, karena kalau nggak terbiasa itu kadang lupa aja gitu. Jangankan yang sampai itu ya, kadang-kadang mau makan aja lupa gitu. Nah, makanya pembiasaan itu, jadi kebaikan itu sudah kayak refleks gitu. Nah itu dilatih terus menerus sampai menjadi, kalau enggak jadi ada yang aneh dalam dirinya gitu. Saya kayak begini, ini udah sholat belum ya? Jadi ada yang nggak tenang gitu, karena terbiasa sholat itu. Misalnya ada agak lupa-lupa ingin sholat, jadi gemuruh gitu. Kenapa? Karena udah disiplin sholat. Tapi orang yang sholatnya belang-belentong gitu ya sering lupanya gitu, nggak sholatnya biasa-biasa. Nah, makanya proses ya pendidikan ini harus berjalan, saya kira itu. Jadi mohon maaf ini jadi ngalor ngidul ini ya, inilah problem kita temui di lapangan ya, kita ya kondisi sekarang ini. Saya kalau malam pulang di alun-alun itu ya kadang-kadang yang ngelus ada juga ya, anak-anak ABG yang nongkrong-nongkrong. Nah sampai sekarang jam 2 dini hari itu anak-anak kecil itu di lampu merah itu masih ada. Gak jauh-jauh ini jalan ini kalau bapak gak percaya buktikan aja kalau malam. Kalau saya itu sering lewat itu, saya bertanya ini siapa yang bertanggung jawab itu. Nah kita ini punya pemerintah, ngapain aja dinas sosialnya ini, masa ngurusin orang-orang begini nggak bisa gitu ya. Kita kadang-kadang nanya-nanya ya, hanya bisa gitu ya. Kita ingin jalanin sendiri, kadang-kadang nggak mampu gitu, dari waktu, dari tenaga gitu. Tapi ada pihak-pihak yang mestinya bisa gitu. Itu anak-anak ya, usia ada 10 tahun, 12 tahun di pinggir-pinggir jalan itu. Jadi cerita saya di Bonanas itu, kalau turun ada jembatan itu, tol Bonanas turun, seberang ada kan jembatan penyeberangan. Itu di sebelahnya itu ada komunitas yang suka ngamen di bus itu turun temurun ternyata. Jadi ada komunitasnya itu dari turun temurun, yang tato, yang apa, dan ngobrolnya di situ. Jadi kalau kita tahu dia di bus ya nyanyi-nyanyi dan kasihan gitu ya, kadang-kadang kita tahu ini buat minum, buat apa di situ. Jadi nggak menyelesaikan masalah juga gitu. Dan karena itu penghasilan yang saya tanya sendiri, saya nanya, itu kadang sehari itu bisa dapat 100, kadang 150. Ya memang menggiurkan. Tapi dari sisi yang lain itu hancur-hancuran. Jadi nggak ada lagi apa namanya ibadah, nggak ada lagi. Nah ini kadang-kadang nanya siapa yang bertanggung jawab itu ya. Dan ini banyak kasus-kasus di masyarakat yang mestinya ya pihak-pihak terkait itu memperhatikan. Dan saya sendiri di pondok itu ternyata problemnya nggak kecil. Sekarang itu ada problem baru, gaya hidup. Jadi santri saya itu dengan dulu Masya Allah ya, karena mondok itu semua dilayani.
makan tinggal makan, pakaian tinggal pakai. Jadi akhirnya apa, kemandiriannya itu lama banget gitu. Jadi karena rupanya ini juga pola hidup di keluarga begitu. Keluarga menengah itu kan serba dilayani. Waktu SD itu dilayani, sekolah ada yang nganter, sarapan ada yang bawain gitu, semua dilayani. Nah begitu ke pondok itu akhirnya menuntut itu, kalau nggak betah. Nah kita ikut-ikutan, jadi pondok itu mewah sekali sekarang itu. Coba, pakaian dicucikan, gitu ya. Masak disediakan, tinggal makan. Zaman kita dulu, ya masak sendiri, tapi kemandiriannya Masya Allah itu. Makanya saya itu kadang memperhatikan ya, tamat SMA itu masih kemandiriannya belum tumbuh gitu, masih minta dilayani gitu. Untuk mandiri berat sekali. Nah nanti kuliah juga dilayani lagi. Jadi sampai tamat kuliah itu, habis umur itu belum mandiri-mandiri. Ini sistem pendidikan kita sekarang itu serba dilayani. Jadi kadang-kadang pengetahuannya bagus tapi prakteknya yang berat. Ilmunya, pengetahuannya ada tapi prakteknya yang lemah. Karena nggak dirasakan sendiri. Ya, nggak dirasakan sendiri. Nah karena itu ya kita mau nggak mau harus. Nah misalnya saya contoh ya, di pondok saya itu tadinya itu saumnya akan Kemis saja. Ini wali santri usul jangan Senin Kemis lah, kasihan anak-anak. Ya Kemis saja akhirnya. Loh, hadisnya itu satu paket, saumnya itu ya Senin Kemis, bukan Kemis saja. Hanya itu baru berapa tahun, baru tahun ini bisa dilaksanakan. Saya coba ya hadisnya jangan dipotong-potong lah itu, nawarnya jangan keterlaluan itu. Cuma masa ibadah di korting 50% itu. Jadi nggak, kapan ini bagusnya gitu. Udah nggak apa-apa. Nanti kalau ada wali santri kasihan anaknya kita aja. Memang pendidikan itu kadang-kadang butuh begitu. Ya harus susah. Jangan enak terus gitu. Supaya ngerasakan hidup itu ya, dalam kondisi apapun. Itulah ya, jadi ini apa tadi ya kok bisa kemana-mana ini ya ngomongnya. Ya, mohon maaf, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.